kalau anak saya itu keputihan juga mulutnya. Jadi Ada putih-putih di mulutnya. putih-putih ya Bu ya. Apakah anak Ibu rewel? Rewel, Tidak mau menyusui Bu? tidak mau. Selain tadi selangkangannya iritasi, mulutnya juga mengalami keputihan ya Bu ya. Oke. Jadi di sini saya masih Bidan Eren bertugas ya Bu ya. Nah, saya minta waktu Ibu lagi selama 5 menit. Dan apakah Ibu bersedia? Iya. Ibu bersedia ya. Selanjutnya mencuci tangan. Jadi ini Bu, kondisi yang dialami oleh anak Ibu biasa disebut dengan oral thrush. Jadi itu adalah kandidiasis selaput lendir di mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum gusi serta di lantai mulut. Jadi di daerah situ keputihannya ya Bu ya. Nah, gejalanya itu Bu, yang pertama tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Yang ketiga, mukosa mulut pengelupasan. Keempat, lesi multiple, luka-luka itu banyak. Nah, pada selaput lendir, mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Yang kelima, bila terjadi kronis maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil, menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius atau demam ya Bu ya, anak mengalami demam, anak tidak mau makan atau makan dimuntahkan, tak mau susu botol bahkan ASI dan gelisah terus-menerus. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, secara psikis dia akan rewel. Selanjutnya, upaya agar oral thrush tidak terjadi pada bayi yaitu rajin mencuci bersih botol dan dot susu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempeng karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi batuk atau radang. Ya. Jika bayi menetes atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral thrush, sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu, atau ibu hendaknya selalu menjaga kebersihan dirinya. Adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush. Jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum air susu, berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Ya. Kemudian cara merawat oral thrush pada bayi yaitu dengan mencuci tangan terlebih dahulu, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkuskan kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam, mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 ml suspensi nystatin. Yang keempat, membuang kain sehabis dipakai. Menjelaskan bila oral thrush bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih, bertambah merah, untuk segera konsultasikan ke dokter. Itu dia. Jika kondisi anak ibu semakin berat keadaan mulutnya, maka segera datang ke rumah sakit atau ke dokter ke fasilitas terdekat itu ya. Oke, sampai di sini Bu. Dari penjelasan saya ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas Bu? Sudah jelas Bu, Sudah jelas ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Selamat pagi Bu. Saya Bidan Era yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu bidan, saya itu iritasi di sekitar selangkang pahanya tuh. Iritasi ya Bu ya. Kemerahan gitu Bu. Ya. Oke. Baik, sebelumnya saya menanyakan nama anak Ibu siapa? Aling Alim. Umurnya berapa Bu? 14 bulan. 14 bulan. Oke. Maaf, nama Ibu siapa? Anda Namanya Indah. Sebelumnya saya minta waktunya dulu selama 10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? ya bersedia. Bersedia ya Bu ya. Saya mohon izin untuk mencuci tangan dulu ya Bu. Ya, ya. Oke.
seperti ini ya, Bu ya. Penyebabnya adalah kebersihan yang tidak terjaga. Kedua, sering buang air, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Nah, tanda-tanda diaparas yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangan. Jadi ini tadi anak ibu di selangkangannya ya lokasinya ya. Oke. Jadi penata laksanaannya Bu, yang pertama gantilah popok yang basah sesering mungkin. Kedua, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Nah, selanjutnya gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Setiap kali menggantikan popok langsung dibilas tanpa perlu digosok. Cukup keringkan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok karena gosokkan keras dapat menyebabkan kerusakan kulit bayi. Hindari penggunaan popok terlalu kencang. Tidak disarankan menggunakan baby oil dan atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Nah, untuk pencegahannya Bu, bisa melakukan jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Kedua, sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Jika keluhan terjadi, sebaiknya pergi ke tenaga kesehatan ya Bu ya, jika keluhannya semakin berat ya Bu ya. Oke. Sampai di sini Bu dari penjelasan saya, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Jelas ya Bu ya. Oke, baik.